Shalom, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki bulan yang baru, kita merayakan kemerdekaan. Dan bukan hanya merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi sebuah bulan yang baik untuk kita juga mengingat kembali bahwa Tuhan juga telah memerdekakan setiap kita, amin. Kita bukan saja merdeka secara fisik, tapi kita juga merdeka secara roh. Tuhan sudah memerdekakan setiap kita. Oleh karena itulah pada hari ini, tema kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan adalah bebas dari bersalah, freed from guilt. Sebelum memulai saya ada sebuah kisah yang menjadi perenungan yang menggelitik gitu ya. Waktu saya didengar cerita dari adik ipar saya punya keponakan namanya Olivia, usianya 6 tahun. Keponakan saya ini orangnya lurus gitu ya. Jadi kalau udah dikasih tahu mama papanya apa, dia tidak melanggar. Jadi kalau dikasih tahu misalnya nanti makan siang jam 1, terus diajak emaknya makan siang jam 12, dia bisa belum jam 1 mak. Kata mama jam 1 gitu ya. Selurus itu gitu. Sekarang dia di kelas 1, terus di pelajaran sains, pulang sekolah dia cerita. Di pelajaran sains tuh kata guru sainsnya, anak kecil itu harus tidurnya jam 8, jam 9 malam gitu. Terus dia datang ke mamanya bilang, "Mah, kata guru sains, anak kecil itu harus tidur jam 8 sampai jam 9 mah." Terus gimana ini mah? Soalnya dia tidurnya malam. Tidurnya malam-malam gitu, jam 10 ke atas gitu tidurnya. Karena kalau tidur suka bareng-bareng ya, jadi kalau mama papanya masuk kamar, dia juga masuk kamar. Terus dia jadi merasa bersalah gitu ya, karena di sekolah diajarin anak kecil tidur jam 8 sampai jam 9, dia tidur malam gitu. Jadi ada yang sesuatu yang convicting gitu di dalam hatinya. Terus mamanya juga gini, iya gimana lo ya, gimana mah ini kok kita tidurnya malam gitu ya. Terus ya sudah kita latihan pelan-pelan gitu kan. Nanti kita belajar tidurnya jam 9.45 kan masih di 9. Nanti besok belajar 9.30, jam 9 gitu. Mamanya bilang gini, makanya kalau mau tidur jam 8, jam 9, siang jangan tidur. Soalnya pulang sekolah capek ya dari TK terus masuk SD yang sepanjang hari pelajarannya. Pulang sekolah tuh dia langsung tidur. Nah kalau dia tidur jadi malamnya gak bisa langsung tidur gitu loh. Terus dia berusaha gitu, pulang sekolah tuh kayak di melek-melekin gitu ya supaya dia gak tidur. Tapi sampai rumah ya gak tahan juga, begitu duduk di sofa ketiduran gitu. Jadi dia butuh waktu untuk tidur malam. Nah jadi latihan nih sekarang ceritanya dari 9.40, semoga bisa segera lebih awal tidurnya ya jam 9. Nah kalau dengerin kisah ini tuh saya jadi tergelitik ya, kalau anak kecil itu ternyata peka sekali terhadap kebenaran. Dikasih tahu sesuatu itu lebih gampang ya, nurut. Makanya ada pepatah tuh bilang gini, ngajar anak-anak itu seperti menulis di atas batu. Susah ya Bapak Ibu ya. Tapi mengajar orang dewasa itu seperti menulis di atas air. Jadi bukan hanya susah, tapi nggak mungkin gitu. Artinya anak-anak ini lebih mudah untuk diajar, lebih mudah untuk apabila dikatakan ada sesuatu yang salah, diberikan kebenaran, mudah menerima. Nah, pesan saya pagi hari ini, kita juga punya hati seperti itu. Pada saat dengar firman Tuhan, sikap kita tuh datang seperti anak kecil yang mau diubahkan, yang mau menerima kebenaran gitu ya. Jadi bukan hanya mencari pembenaran, tapi kita benar-benar mau mencari kebenaran. Itu Bapak Ibu ya. Dan hari ini berhubungan dengan tadi ya, kita akan berbicara lebih dalam tentang kata-kata guilt atau bersalah. Nah sebelum masuk kepada poin yang pertama, akan bagus ini saya mau memulai dulu dengan dua kata ini ya, yaitu bersalah versus rasa bersalah gitu. Sebenarnya dari definisi bersalah itu adalah hasil dari melanggar peraturan atau hukum gitu ya. Jadi kalau kita melanggar peraturan atau hukum maka kita diberikan status bersalah gitu. Dan kalau kita ngomong soal bersalah, kita mau kembali kepada apa kata firman Tuhan,
bacaan kita hari ini terambil dari Roma 3 ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya, kalau kita ngomong soal bersalah di Roma 3 ayat 23, ada ayat kebenaran firman ini yang saya rasa bagus untuk kita mulai dari sini gitu ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya Bapak Ibu. Roma 3 ayat 23, 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kebenaran firman Tuhan di Roma 3 bacaan kita dari Roma 3 21 sampai 25 ini dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa kita semua ini orang-orang yang telah berbuat dosa. Nah, kalau berbuat dosa artinya kita ini adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Di pendidikan itu ada istilah tabula rasa, artinya anak itu kalau lahir seperti kertas putih, ya, murni, pure gitu. Itu educationalist punya pendapat gitu. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sebenarnya semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan kita semua ini bersalah Bapak Ibu. Ya, kita semua ini tuh bersalah. Kalau kita tidak tahu kita bersalah, kita ini enggak cari Tuhan. Ya. Jadi kita bersalah dan kita mesti tahu status kita terlebih dahulu sehingga kita tahu bahwa kita ini memerlukan Tuhan. Ya, dan Roma 3 ayat 23 ini Paulus menegaskan di sini bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa dan inilah sebuah kenyataan yang objektif gitu. Semua orang telah jatuh dalam dosa, setiap manusia, orang Kristen bukan orang Kristen, kenal Tuhan gak kenal Tuhan, kita jatuh dalam dosa. Kita punya natur dosa, gitu ya. Kejatuhan Adam dan Hawa membuat kita jatuh juga dalam dosa. Dan dari status dosa ini datang juga yang namanya rasa bersalah, gitu. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu Tuhan datang ke Taman Eden dan mencari mereka menyembunyikan dirinya. Di sini yang orang tua tahu kalau anak bersalah tuh kelihatan ya. Kelihatan gitu, entah sembunyi, entah ngomongnya kemana-mana gitu ya. Itu rasa bersalah. Adam dan Hawa pun juga ada rasa bersalah pada saat Tuhan datang dan bertanya, kalian di mana? Dia menyembunyikan dirinya, menutup dirinya. Rasa bersalah itu datang dengan perasaan malu. Ya, ada shame di situ, ada takut di situ. Nah, itulah rasa bersalah. Ya, jadi kita mau membedakan dulu nih antara bersalah dengan rasa bersalah. Jadi bersalah itu adalah status. Kalau kita melakukan pelanggaran, maka status kita bersalah, ya. Tapi rasa bersalah itu adalah sebuah perasaan. Perasaan malu, perasaan takut, biasanya datang dari tadi ya, kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita juga mesti memahami bahwa keduanya ini juga kadang berbeda. Bapak Ibu pernah ketemu orang yang bersalah, statusnya bersalah, tapi enggak merasa bersalah? Ya, ketemu kan yang begitu, bersalah tapi nggak merasa bersalah. Nah, ini biasanya orang-orang dewasa yang sudah sering melanggar peraturan, lama-lama jadi hilang rasa bersalahnya. Ya, yang dulu kalau misalnya nerabas lampu merah itu deg-degan, karena sering nerabas, jadi biasa aja, hilang rasa bersalahnya ya, dan bahkan tidak merasa bersalah gitu. Gitu. Nah, kalau dia lihat koruptor tuh ya juga agak gemas gitu ya. Sudah salah, tidak rasa salah. Ngomongnya juga seperti itu. Bapak Ibu tahu nggak ya, beberapa waktu yang lalu tuh ada juga di Instagram yang viral melawan arah. Ibu-ibu melawan arah. Terus di stop sama ya kayak orang yang konten kreator yang untuk nyetopin yang lawan arah itulah ya. Ditabrak orangnya sampai ada polisi, diberhentikan, itu dipukul, dicakar. Jadi yang berhentiin tuh dipukul, dicakar ya. Habis gitu ini ibu marah-marah lagi gitu. Marah-marah terus dia bilang, ya saya tahu saya salah, tapi kan saya sudah biasa lewat sini gitu. Ini kan bukan pertama kali saya lewat sini. Dia malah marah balik gitu. Dia bilang bahwa yang dilakukan sama orang-orang tersebut mempermalukan dia. Mau dibawa ke kantor polisi, ternyata dia nggak mau karena dia nggak punya SIM juga. Sudah nggak punya SIM, ngelawan arah, diberhentikan, marah-marah pula. Nah, jadi perasaan itu subjektif Bapak Ibu. Ya,
kita tahu dengan jelas bahwa ibu ini tuh bersalah gitu. Statusnya salah, udah jelas melanggar peraturan, udah jelas juga tidak bawa SIM, tidak punya SIM. Itu udah secara peraturan bersalah. Tapi perasaan itu tadi tergantung orangnya juga. Nah, ada orang-orang yang kalau merasa ada salah dia bisa merasa bersalah. Ada juga orang-orang yang salah tapi nggak merasa bersalah, ya. Perasaan itu kalau Yeremia katakan ya, deceitful, Yeremia 17 ayat 9 katakan betapa liciknya hati. Perasaan kita itu, karena kita tadi ya jatuh dalam dosa, kita tuh gak bisa mengandalkan perasaan. Ya, kenapa orang-orang LGBT itu standpointnya kan saya merasa, saya perempuan walaupun saya bukan perempuan secara biologis. Mereka menggunakan perasaannya sebagai kebenaran. Padahal perasaan bukan kebenaran, gitu. Ya, jadi kita harus membedakan ini. Perasaan, hati-hati dengan perasaan kita. Ya, perasaan itu tentu dikaruniakan Tuhan, kita diizinkan punya rasa untuk hal yang baik. Tapi kita juga bisa, iblis juga bisa menggunakan kalau kita tidak dalam Tuhan ya perasaan itu menjadi sesuatu yang menipu diri kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat antara rasa bersalah dan bersalah, kalau bersalah itu bicara tentang status yang objektif, maka rasa bersalah itu adalah perasaan yang objektif, yang subjektif tergantung orangnya. Jadi saya tahu ya objektif itu semua orang kalau objektif artinya melihat sama, ya salah ya salah gitu. Tapi kalau perasaan kan tergantung orangnya, subjektif, makanya kata-katanya subjektif. Dan kita mesti lihat nih, sebelum kita ngomong tentang bebas dari bersalah, bebas dari rasa bersalah. Jadi kita mesti tahu dulu kedua hal ini, gitu ya. Jadi dari sini datanglah poin yang pertama tentang konsep kita, bahwa status kita di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak ditentukan oleh perasaan Anda. Amin. Ya, tidak ditentukan oleh perasaan Anda. Kalau Tuhan sudah bilang kita ini manusia berdosa, ya kita rasa berdosa, enggak berdosa kita berdosa. Tuhan bilang kita sudah dibebaskan dari dosa, bukan perasaan kita, tapi apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Itulah kebenaran. Ya, setiap kita di sini hati-hati, perasaan tuh bagian dari kehidupan kita. Tapi segala perasaan dan pemikiran harus ditundukkan kepada kebenaran. Ya. Juga nih pesan untuk anak-anak muda yang perasaannya masih kuat gitu ya. Kadang-kadang sekali lagi Tuhan tuh kalau memberikan kepada kita segala sesuatunya baik. Kalau kita nggak punya perasaan juga kita jadi robot ya. Nggak ada empati, nggak ada mengasihi. Sesuatu yang baik. Tapi kalau kita tidak menundukkannya di dalam kebenaran, kita bisa dikontrol oleh perasaan kita yang tadi deceitful. Kalau kata Yeremia itu licik. Ya, bisa digunakan untuk menipu diri kita sendiri. Itu jadi pikiran, hati dan perasaan kita itu harus kita taklukkan ke bawah kebenaran, gitu ya. Jadi pertama yang kita sama-sama pelajari kebenaran adalah status kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Status kita ditentukan oleh kebenaran. Itu yang hari ini kita akan sama-sama diskusikan lebih dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita baca lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomong soal rasa bersalah, masalahnya tadi ya ada jarak antara status dan rasa gitu. Antara status kita dengan perasaan gitu. Kadang lebih kuat perasaannya daripada kebenarannya. Ya, dan itulah kenapa hari ini kita mau bahas bebas dari bersalah ini, bebas dari status bersalah atau bebas dari rasa bersalah. Bagaimana kalau status dan perasaan ini arahnya berbeda gitu. Ya, kita baca sama-sama ayat kebenaran firman Tuhan di 2 Korintus 7 ayat 10. Ya, nah. 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan seperti ini. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ternyata kalau kita ngomong soal rasa bersalah, ya Bapak Ibu sekalian, ada rasa bersalah itu yang mendatangkan pertobatan. Ya, ada duka cita, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan godly sorrow. Ya, sebuah
perasaan yang kok aku seperti ini ya Tuhan, aku mau jadi seperti Engkau, mendatangkan pertobatan. Tapi juga ada duka cita atau rasa penyesalan atau rasa bersalah yang membawa kita justru lebih jauh dari Tuhan gitu. Rasa bersalah yang dari dunia ini tuh penuh dengan tuduhan dan rasa tidak ada harapan. Ini yang dilakukan oleh iblis ya. Iblis tuh tugasnya mendakwa. Ya, kalau kita tuh melakukan kesalahan, iblis itu akan mendakwa. Kamu enggak layak pelayanan, kamu enggak pantas menginjakkan kaki di gereja, kamu kurang ini, kamu salah ini. Gitu. Tuhan tuh lihat perbuatanmu, ya. Kamu enggak malu Tuhan melihat perbuatanmu, kamu mestinya malu kalau kamu datang kepada Tuhan. Itu iblis mendakwa, gitu ya. Itu rasa bersalah yang datang dari dunia, datang untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan iblis itu juga mengatakan kebohongan. Kebohongan apa yang iblis katakan? Iblis mengatakan kebohongan bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan pengampunan Tuhan. Itu kan kebohongan. Ya. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa dimaafkan oleh Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin memaafkanmu, itu kebohongan iblis. Ya, iblis mendakwa, dia bapak bohong juga, memberikan kebohongan-kebohongan kepada kita. Bapak Ibu ya. Jadi rasa bersalah yang kita rasakan sebagai manusia itu bisa mendatangkan dua hal ini. Either mendatangkan pertobatan atau justru menjauhkan kita dari Tuhan. Gitu. Dan rasa bersalah yang datang dari dunia tadi yang membuat kita terus-menerus merasa dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu agar bisa diterima dan merasa cukup. Dan kebohongan yang iblis katakan adalah kita bahwa Tuhan itu tidak mungkin berkenan kepada kita. Gitu. Jadi kita sebagai orang percaya ini juga bisa diperdaya oleh iblis. Kadang kita tahu, dengar firman Tuhan, Tuhan memaafkan kita, Tuhan mengampuni setiap kita, pengorbanannya di kayu salib cukup bagi kita, tapi kitanya sendiri nggak bisa memaafkan kita, diri sendiri. Gitu ya. Tuhan mungkin bisa memaafkan saya, tapi saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Nah, kalau sampai kita punya pikiran dan rasa bersalah yang seperti itu, Bapak Ibu sebenarnya kita sedang menempatkan diri kita itu lebih tinggi daripada Tuhan. Seolah-olah kita bilang tadi ya, standarnya saya lebih tinggi daripada standarnya Tuhan. Tuhan bisa maafkan, tapi saya nggak bisa maafkan diri sendiri. Nggak tahu Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang seperti ini nggak? Ya, yang setiap kali kita katakan Tuhan tuh mengasihi engkau loh dan memaafkan dosa-dosamu lah. Nggak bisa lah. Terlalu gelap hidupku, terlalu besar dosaku. Nggak mungkin Tuhan tuh menerima saya. Nah, itu rasa bersalah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya, dan kita seolah-olah merasa sebagai itu adalah rasa bersalah yang benar karena saya jadi rendah hati gitu. Ini kerendahan hati yang salah juga gitu. Padahal justru kita menjadi sombong pada saat kita mengatakan kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri karena walaupun Tuhan sudah memaafkan. Ya. Jadi itu kebohongan-kebohongan yang bisa digunakan oleh iblis melalui rasa bersalah kita. Ya, Bapak Ibu coba kita lihat rasa bersalah yang kita rasakan kalau hari-hari ini kita masih ada rasa seperti ini. Rasa ini tuh membawa kita kemana? Membawa kita makin dekat kepada Tuhan atau membawa kita makin jauh? Banyak yang sederhana inilah Bapak Ibu ya. Ayo pelayanan, ayo datang ke gereja. Gak pantes lah saya tuh datang ke gereja. Ada pernah dengar begitu? Gak pantes lah saya ini gitu. Saya ini mulutnya masih kotor. Gak pantes lah saya datang ke gereja. Gitu. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan itu hanya akan menerima apabila kita ini sudah sempurna. Jadi persyaratannya adalah perbuatan kita, bukan perkenanan Tuhan. Itu ya, itu adalah cara-cara pikir yang kita mungkin bertumbuh seperti itu ya. Karena kita juga tumbuh di dunia ini, orang tua ataupun bos kita di kantor itu suka melihat apa yang kita lakukan kan. Dan menilai kita dari apa yang kita lakukan. Sehingga kita juga merasa bahwa nilai kita itu bergantung dari apa yang saya lakukan. Nah karena kita hidup dari kecil seperti itu,
Ya, tumbuh di tempat pekerjaan pun dinilai berdasarkan kita punya perbuatan dan kelakuan. Jadi kita juga merasa susah percaya gitu. Kalau Tuhan itu benar-benar menerima saya apa adanya. Kita susah percaya kalau Tuhan tuh mau mengampuni kita. Kalau kita itu tidak berbuat hal yang lain dulu gitu. Supaya berkenan mendapatkan pengampunannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya penting untuk kita itu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita ini hidup di dunia gitu. Dengan sistem-sistem dunia. Kalau kita tidak berkembali kepada Tuhan, susah hidup kita ini tuh. Kok kenyataannya saya lihat 90% kehidupan kita di dunia, kita lihat dunia selalu melihat perbuatan. Saya kok susah percaya Tuhan tuh tidak melihat perbuatan saya di masa lampau. Saya kok susah percaya Tuhan tuh mengampuni dosa saya yang besar ini. Seberapa banyak kita juga sebagai orang tua, kadang-kadang kalau marah sama anak, sudah sekali loh ya. Sudah sekali lagi loh, gak ada pengampunan untukmu. Ya, jadi kita jadi susah percaya gitu kalau Tuhan tuh mengampuni kita tanpa syarat. Kita susah percaya kalau perkenanan Tuhan dan pengampunan Tuhan itu murni kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Kita jadi susah percaya hal tersebut. Itu ya, itu rasa bersalah. Iblis memasukkan kebohongan-kebohongan tersebut sehingga membuat kita juga susah mengampuni diri kita sendiri. Ya, contoh yang paling gampang di dalam Alkitab, kalau kita lihat Petrus dengan Yudas gitu ya. Dua-duanya mengkhianati Tuhan. Dalam waktu yang bersamaan. Tapi dua-duanya memiliki respon yang berbeda. Kalau kita lihat di Matius ya, ayat berikutnya. Di Matius 27 itu dikatakan Yudas tuh tahu dia bersalah. Ya, habis dia tahu nih, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa. Tahu dia berdosa. Ya. Karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, pergi dari situ dan menggantung diri. Karena si Yudas ini tuh, ya tadi ya, gak mungkin Tuhan bisa memaafkan saya. Kesalahan yang saya lakukan ini teramat sangat besar. Gitu. Dan kadang orang menghukum diri sendiri. Gitu ya, menyiksa diri sendiri, berharap dengan dia menyiksa dan menghukum diri sendiri itu ia dapat perkenanannya Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni. Nah, dari dunia dan iblis ini terus-menerus memberikan kita konsep yang salah bahwa pengampunan itu tadi harus di-earn dengan perbuatan. Ya Bapak Ibu ya. Nah inilah rasa bersalah yang kadang-kadang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, seperti Yudas. Tapi kebalikannya kalau kita mau lihat Petrus ya. Kalau kita mau lihat apa yang terjadi pada Petrus, Petrus juga sama ya. Petrus juga slide berikutnya dulu sebelum ke Petrus. Tadi kalau kita sekali lagi tidak bisa memaafkan diri kita, padahal Tuhan memaafkan, ya, artinya tadi kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari Tuhan. Kita sombong dengan mengatakan bahwa standar saya lebih tinggi daripada standarnya Tuhan. Dan sebenarnya hal yang sama juga berlaku pada saat kita tidak bisa memaafkan orang lain. Padahal Tuhan sudah memaafkan orang itu. Ya, susah ya Bapak Ibu ya. Maka di doa Bapa kami, ajari kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ampuni dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Cara Tuhan ngampuni kita, itu gak nunggu perubahan loh. Gak nunggu perubahan, gak nunggu perbuatan. Cara Tuhan mengampuni kita itu makanya disebut kasih karunia. Makanya disebut grace and mercy. Sesuatu yang kita tidak layak dapatkan dikasih. Sesuatu yang harusnya kita dapatkan, hukuman, diambil. Itulah grace and mercy. Tuhan tuh mengampuni kita seperti itu. Nah kalau kita tahu besarnya pengampunan Tuhan, Tuhan yang gak hitung-hitungan sama kita, Tuhan yang gak nunggu kita berubah mengampuni,
kita juga mesti belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Gitu ya. Walaupun itu tadi ya, kadang kedagingan kita susah kalau nggak melihat perubahan mau mengampuni. Ya, kita tahu kalau bapak ibu ini suami istri kan kelihatan terus gitu. Biasanya papa-papanya suka naruh sembarangan gitu. Kalau saya sama suami saya yang suka naruh sembarangan sih. Suka naruh barang di kursi gitu ya. Suka taruh di mana gitu. Sekali dimaafin. Tapi kalau diulang-ulang terus, jadi jengkel ya lama-lama. Sudah nggak pakai ngomong lagi. Mungkin bisa langsung dibuang gitu ya. Untungnya suami saya masih baik dan memaafkan ya. Mempraktekkan, memaafkan sebelum ada perubahan ya. Jadi itu kan manusia. Nah kita mesti belajar, Tuhan bantu aku juga bisa mengampuni orang sebagaimana Engkau mengampuni kami Tuhan. Itu karena cara pengampunan Tuhan itu benar-benar berbeda dengan dunia. Ya. Dan kalau kita lihat Petrus, ya Petrus juga salah berkhianat 3 kali tidak mengakui. Dan Petrus juga merasa bersalah ya. Begitu ayam berkokok itu dia langsung merasa tahu gitu, dia langsung hatinya aku salah gitu. Dan rasa bersalah itu ya waktu akhirnya Tuhan setelah kebangkitan Tuhan menampakkan diri. Waktu Petrus udah kembali jadi nelayan di atas kapal, lihat Tuhan Yesus jauh, itu dia nggak pakai lepas jubahnya, nggak pakai apa, dia langsung lompat berenang ke arah Tuhan dan berlutut. Jadi penyesalan itu membuat Petrus justru datang kepada Tuhan. Justru datang kepada Tuhan, gak sabar pengen cepet-cepet datang dan bersujud di kakinya Tuhan. Itu yang terjadi pada Petrus. Ya, rasa bersalahnya juga besar Petrus. Makanya dia langsung melompat seperti itu. Dan Tuhan tanya, do you love me, Peter? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai hatinya Tuhan, engkau tahu hatiku gitu ya. Aku ini mengasihi engkau. Walaupun kasihku ini itu masih tidak sebesar kasihmu gitu. Dan firman Tuhan apa? Tuhan gak bilang kamu udah mengkhianati aku 3 kali. Kan aku sudah bilang gak seperti itu. Justru Tuhan bilang apa? Gembalakan domba. Itu loh pengampunannya Tuhan. Amazing. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, memberikan kita status yang baru, mempercayakan domba-domba kepada kita, kepada Petrus. Bapak Ibu di sini kalau ada yang karyawan yang bersalah gitu ya, misalnya bohong atau ngambil uang beberapa kali, akhirnya ditegur, minta maaf. Berani nggak mempercayai karyawan yang sama untuk keuangan gitu? Gak berani kan kita? Tapi itu yang Tuhan lakukan. Makanya Tuhan bilang, kalau udah diputihkan tuh benar-benar putih gitu loh. Kalau kita kan mengampuni masih ada sisa-sisanya gitu ya. Diingat-ingatkan masih kesalahannya. Makanya waktu Tuhan bilang dosamu merah diputihkan. Itu udah kayak lembaran baru. Dan Tuhan gak ingat lagi kesalahan kita. Waktu Tuhan percayakan dia gak ingat lagi kesalahannya Petrus. Dan gak ungkit-ungkit lagi kesalahannya Petrus. Dipercaya lagi. Bapak Ibu yang saya mau ingatkan, sebegitu besarnya loh Tuhan itu. Mengampuni dan mengasihi dan mempercayai setiap kita. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Dan betapa manusiawinya, masih kedagingannya kita ya. Yang masih selalu juga melihat orang tadi, mengungkit kesalahannya orang, melihat orang dari perbuatannya. Ya, jadi Petrus justru berlari kepada Tuhan. Rasa penyesalan yang dialami Petrus, godly sorrow itu membuat dia makin dekat kepada Tuhan. Penting untuk kita, dan kita tahu bagaimana Tuhan menggunakan Petrus akhirnya ya. Petrus menjadi salah satu rasul yang luar biasa, berani berkhotbah di hadapan ribuan orang, deklarasikan tentang Tuhan, tentang Yesus. Jadi si Petrus menyadari bahwa dia berdosa, menyadari bahwa kita ini berdosa dan tidak dapat dibenarkan kecuali oleh kasih karunia Allah, membuat kita tuh jadi merasa, Tuhan besar sekali kasih karunia-Mu. Membuat kita jadi mau merasa, Tuhan aku mau melakukan apapun untuk Engkau. Ya, slide berikutnya. Mengingatkan setiap kita betapa besar dan luar biasanya kasih Allah dan kesadaran akan besar dan
kesadaran akan besarnya kasih Allah inilah yang mendorong Petrus dan sejatinya juga mendorong setiap kita untuk makin mengasihi Tuhan, untuk makin seperti Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, mari sama-sama kita belajar gitu bahwa sekali lagi Tuhan itu mengampuni setiap kita dan biarlah setiap rasa bersalah, sebagai orang percaya ada rasa bersalah itu membawa kita makin dekat sama Tuhan. Makin kita tahu bahwa betapa besarnya pengorbanan kasihnya Tuhan buat setiap kita. Ya. Beberapa hari yang lalu saya tuh lihat di Instagram ya, Lisa Bevere itu salah satu hamba Tuhan suami istri dengan John Bevere yang saya suka ikuti ya, karena suka membahas tentang pernikahan, tentang keluarga. Bagus-bagus Bapak Ibu di sini yang mau juga ikut juga mendengarkan, bagus-bagus ya. Satu kali Lisa Bevere ini mewawancarai seorang perempuan, ya kira-kira umurnya mungkin 30 gitu ya. Dan perempuan ini itu cerita bahwa dia ini punya riwayat mengaborsi anaknya pada saat dia masih muda gitu ya. Dia cerita lakukan pregnancy test, ya hasilnya negatif. Habis itu dia cek lagi ke cek pregnancy test darah, ternyata hasilnya positif. Dia bilang saya ketakutan, saya ingat saya itu nyetir keluar kota berjam-jam nyari rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit, saya bayar pakai cash supaya tidak ada jejak. Intinya saya aborsi. Gitu ya. Dan dia bilang bahwa gereja adalah tempat terakhir di mana dia mau pergi. Karena dia merasa gak tahan, nanti kalau pembicaraan di gereja itu akan membuat dia malu gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk aborsi. Nah waktu dia kembali ke gereja, ditanyain sama Lisa, gimana pertobatanmu jadi gitu ya. Apa yang kamu mau katakan nih, kalau ada saat ini yang mendengarkan podcast kita, itu sedang dalam pergumulan yang sama dengan engkau. Terus dia bilang seperti ini ya, saya ingat Tuhan, saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak bisa percaya kalau engkau tuh memaafkan dosaku. Tuhan aku gak bisa percaya kalau Tuhan itu melihat aku putih seperti salju. Saya tuh gak bisa percaya Tuhan, I cannot understand, I don't understand. Tuhan engkau lihat perbuatanku, engkau ada di ruang aborsi, engkau melihat apa yang terjadi di situ. Dan ini perempuan ini bilang seperti ini ya, yang melakukan aborsi. Dan saya ingat dalam hati saya merasa Tuhan tuh bicara. The only thing that I see is the blood of my son. Satu-satunya darah yang saya lihat itu adalah darah anak saya. Darah anak domba. Artinya apa? Bukan dosamu. Tapi sudah digantikan dengan darah Kristus. Bukan dosanya. Bukan all the bloods yang coming dari aborsi itu yang dilihat oleh Yesus. Yang dilihat oleh Tuhan. Tapi pengorbanan Yesus itulah yang sudah menutup setiap dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, ya mari kita juga menjadi sama-sama seperti Kristus, memiliki grace and mercy. Jangan sampai kita jadi gereja, ini tadi kan dia bilang gereja itu tempat terakhir saya mau datang. Karena kalau ke gereja itu malu gitu. Bukannya mendapatkan grace dan mercy, tapi dihakimi kalau datang ke gereja itu. Nah itu kan juga salah ya. Harusnya kita ini sebagai tubuh Kristus, kita ini kan menunjukkan bagaimana Kristus juga mengasihi. Bapak Ibu. Kalau ada orang yang datang nih, misalnya nih tiba-tiba ada yang datang ke gereja. Kita tahu dia mantan narapidana, pernah bunuh orang. Gimana Bapak Ibu kalau sekarang ada di tengah-tengah kita? Kita mungkin ya, iya jangan deket-deket. Hati-hati itu dulu pernah bunuh orang, misalnya gitu ya. Nah itu kan kita mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau belajar saat ini kebenaran firman Tuhan. It's not about their sin. Bukan dosa-dosa mereka, tapi darah Yesus yang sudah menutup semuanya. Waktu saya dengar klipnya tuh cuma 1 menit ya. Saya nangis gitu lah, saya udah pengen nangis. Nangis karena satu Tuhan, it's not about my sin, Tuhan sudah tutup semua dengan darah Kristus. Satu. Yang kedua juga buat saya itu jadi nyesek gitu. Jangan sampai saya ini jadi jemaat Tuhan yang begini.
Sehingga orang yang conflicting gitu, dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah ya. Dia mau melakukan aborsi karena dia nggak tahan dengan malunya. Dan gereja itu nggak bisa menjadi tempat yang aman untuk orang itu datang kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu ya. So godly sorrow bring us closer to God. Mendatangkan pertobatan. Ya, tapi jangan sampai rasa bersalah itu membuat tadi ya merasa kita sombong bahwa standar kita lebih tinggi daripada Tuhan. Kita nggak bisa memaafkan kita sendiri. Pesannya adalah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita di atas kayu salib tidak pernah karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, untuk itulah kita baca di ayat yang selanjutnya dari Roma 24 ayat 26 poin yang terakhir. Ya, sebelum kita ke poin yang ketiga, ya Roma 3 ayat 24 sampai 26. Katakan begini Bapak Ibu ya, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu boleh baca ayat yang ganjil. Ya, Roma 3 ayat 24-26. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk karena, lanjutkan, ia telah membiarkan yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membuat kita bebas dari status bersalah? Itu kalau ada yang membenarkan. Dan kata-kata pembenaran di sini ya, di ayat 24 tadi dikatakan, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan. Bapak, Ibu, Saudara, Anda telah dibenarkan. Bukan karena perbuatan Anda, bukan karena Anda rajin ke gereja, bukan karena Anda pelayanan, bukan karena apa yang Anda lakukan. Anda dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan, itulah Injil Bapak Ibu. Kenapa Injil disebut sebagai kabar gembira? Karena ini untuk semua, bukan untuk orang-orang yang perbuatannya sudah baik. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah pelayanan di gereja. Bukan hanya untuk orang-orang yang sudah berubah hidupnya. Tapi untuk setiap kita, Tuhan mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Apa itu pesan Injil? Ia membenarkan kita, jadi kita berubah yang statusnya bersalah tadi. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Status kita yang salah tadi, sekarang oleh pengorbanan Kristus kita telah dibenarkan. Coba katakan ke kanan kirinya, kita sudah dibenarkan. Ya, katakan salam kanan kiri, katakan kita sudah dibenarkan. Ya, status bersalah kita ini sudah dihapus Bapak Ibu ya, itulah poin yang ketiga. Di mana menghapusnya? Bukan karena apa yang Anda lakukan ya. Kalau di penjara itu, kalau Anda berbuat baik, jadi narapidana yang baik, dapat apa? Gratifikasi, ya, remisi, dipotong gitu masa tahanannya gitu. Itu makanya kan dunia kan selalu melihat perbuatan, dunia selalu melihat bagaimana kita perform. Tapi kalau dari Tuhan itu enggak begitu. Tuhan bilang kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Tanpa perlu Anda lakukan apa yang kita perlukan apa? Iman percaya kepada Tuhan. Ya, dan tadi seperti kisah yang saya sampaikan tentang anak Kristus. Darah Kristuslah itulah yang membenarkan kita. Status bersalah yang tadinya di kita, sekarang status bersalah itu ada di Yesus. Gitu. Makanya dia mati ganti kita di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Untuk menunjukkan keadilannya. Harus adil. Siapa terus yang nanggung
Kalau kita melanggar dosa ini harus ada yang menanggung. Dan itu sudah diambil, diberikan kepada Kristus. Itulah pesan Injil, Bapak Ibu. Bahwa setiap kita sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Kristus. Ya, dibenarkan artinya dinyatakan atau dianggap benar secara hukum, dibebaskan dari tuduhan, dilepaskan dari hukuman. Dan status kita yang sudah dibenarkan ini, nah kalau ada iblis yang ingin menggunakan rasa bersalah dan memberikan kebohongan yang seperti tadi, itu harusnya kita kembali kepada kebenaran. Ya, bukan status, bukan sesuatu, bukan perasaan yang subjektif, tapi kita kembali kepada kebenaran. Bukan perasaan, tapi kebenaran. Dan kebenaran sudah menyatakan kita dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Rasa bersalah itu dalam kita sebagai orang percaya, rasa bersalah yang kita rasakan harusnya mendorong kita kepada Tuhan. Bapak Ibu di sini pasti merasakan ya, melakukan sesuatu yang tidak benar, hati itu rasanya nggak damai. Nah itu harusnya mendorong kita kembali kepada Tuhan. Ada something not right yang Roh Kudus ingatkan. Mendorong kita, Tuhan, saya mau kembali kepada Engkau. Apa yang saya katakan? Kadang-kadang kita ceplos ngomong sesuatu yang kita harusnya nggak ngomong. Dan hati kita ngerasa bersalah, kita diingatkan. Itu mendorong kita kembali kepada Tuhan. Gitu. Dan sekali lagi pengampunan dan dibenarkan itu tidak diberikan karena perbuatan kita. Tapi itu hanya karena kasih karunia-Nya Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya simpulkan, saya boleh undang para pemain musik untuk ke atas panggung. Yang pertama kita mesti bisa bedakan fakta dan perasaan. Bedakan kebenaran dan perasaan. Ya Bapak Ibu, Roma 3:23 katakan kita semua jatuh dalam dosa, status kita itu bersalah. Makanya kita perlu Tuhan. Ya, dan tidak semua rasa bersalah tadi itu mendekatkan kita kepada Tuhan. Ada rasa bersalah yang tadi datang digunakan oleh iblis. Ingat tadi Yudas dengan Petrus untuk menjauhkan kita kepada Tuhan. Apabila kita sudah dalam Kristus, rasa bersalah itu harusnya justru mendorong kita untuk lari kepada Tuhan. Di atas kayu salib, status kita yang bersalah tadi sudah dihapus. Kita dibenarkan, bukan lagi sedang atau berproses. Tuhan gak sedang lihat kita. Tak lihat ya selama kehidupan Anda 50 tahun, 60 tahun rajin enggak ke gereja, rajin doa enggak, nanti baru diputuskan. Enggak begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah membenarkan kita dan memberikan kita status yang baru. Bukan hanya dibenarkan dan dibebaskan dari rasa bersalah, bahkan Tuhan mengangkat kita jadi anak. Itu yang luar biasa. Tidak diingat lagi kesalahan-kesalahanmu, perbuatan-perbuatanmu. Benar-benar sebuah lembaran yang baru. Ya, ingat Paulus melakukan banyak kesalahan waktu dia jadi Saulus, bunuh banyak orang, tapi dia bisa bilang ya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mengampuni. Dan karena dia merasa dosanya yang besar itu diampuni, itu membuat dia makin giat melayani Tuhan. Ya, kalau kita nggak juga punya rasa bersalah yang benar ya Bapak Ibu, kadang kita merasa bahwa oh kan aku rajin. Kan aku pelayanan, aku gak sebersalah orang itu. Nah, kita mesti kembali lagi kepada Tuhan. Bahwa pembenaran yang kita terima gak pernah karena perbuatan-perbuatan kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini bukan hanya kita bicara soal bebas dari rasa bersalah. Kiranya kebenaran ini membawa kita makin mengasihi Tuhan. Makin kita sadar bahwa tanpa Dia kita bukan apa-apa. Makin kita sadar bahwa segala perbuatan kita itu bukan itu yang menjadikan kita berharga, tapi Tuhan. Dan justru makin kita mengasihi Tuhan, makin mendorong kita untuk menjaga kehidupan kita. Makin mendorong kita untuk melayani sesama dan mengasihi Tuhan. Makin mendorong kita untuk belajar mengampuni. Makin mendorong kita untuk menyatakan kasih Tuhan ke sekitar kita. Karena kita tahu kita sudah diampuni. Bukan karena kita mencari pengampunan, tapi karena kita tahu kita sudah diampuni. Amin. Amin. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Sungguh Tuhan, bukan karena kami
Hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama.